Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aldi Irfan Darmansyah. Saya dari kelas TL3A. Nomor NIM saya adalah 180104003. Saya dari D3 Prodi Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul proposal saya, judul proposal tugas akhir saya yang berjudul tempat sampah otomatis berbasis IoT menggunakan sistem hybrid PV grid. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini mengapa saya mengambil judul ini? Karena judul ini adalah merupakan salah satu solusi di masyarakat, karena seringnya saya melihat orang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Artinya sampah tersebut berserakan di jalan ataupun di selokan-selokan. Jadi di sini saya membuat tempat sampah ini untuk menarik minat untuk membuang sampah para masyarakat tersebut, untuk mengurangi limbah sampah di masyarakat. Karena sampah ini tersebut juga akan mengakibatkan bencana alam yang cukup merepotkan pemerintah. Lalu di sini saya akan menjelaskan sistem-sistemnya. Di sini ada beberapa jurnal yang saya ambil dari sistem pembangkit, dari PV atau grid, lalu sistem-sistem dari tempat sampah, lalu sensor-sensornya. Di sini ada beberapa jurnal yang sebelumnya melakukan penelitian ini. Di sini saya akan menambah untuk pembangkit hybridnya. Namun di sini saya merubah sedikit untuk melengkapi saran dari jurnal ini, yaitu untuk menambah solar cell dan menambah modul SMS atau modul GSM ini. Langsung ke pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari sistem saya. Di sini saya menggunakan dua supply untuk menyalakan sistem tempat sampah otomatis ini. Di sini yang pertama adalah PV dan grid atau jaringan PLN. Untuk PV sendiri di sini saya menggunakan penyimpanannya adalah aki kering atau baterai sebesar 12 volt. Lalu yang satu adalah grid. Di sini sistemnya PV adalah sumber supply sistem yang utama. Jadi yang grid ini adalah sebagai backupan apabila PV ini mengalami kendala atau rusak atau habis baterai, maka grid ini akan membackup atau sebagai sumber cadangannya. Jadi tempat sampah ini tidak akan mati seperti itu. Lalu sistem yang saya gunakan di sini bisa diportabelkan. Seperti untuk memasang PV ini sendiri, grid sendiri juga bisa, ataupun keduanya juga bisa. Untuk apabila penempatan tempat sampahnya di jauh dengan grid atau jaringan PLN, maka PV sangat berguna untuk mensuplai sistem tempat sampah otomatis ini. Sebaliknya apabila tempat yang digunakan untuk meletakkan tempat sampah ini teduh dan memiliki musim yang tidak terlalu mendapatkan sinar matahari, maka akan disuplai oleh grid atau jaringan PLN ini. Lalu untuk sistem ATS, untuk men-switch atau automatic transfer switch, untuk merubah supply secara otomatis, saya menggunakan relay dengan output single. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sistem tempat sampah pintarnya. Di sini saya menggunakan dua sensor ultrasonik sebagai input dan tiga output, yaitu LCD, modul GSM atau SMS, lalu modul LCD. Di sini untuk sensor ultrasonik pertama untuk mendeteksi benda atau mendeteksi orang yang akan membuang sampah. Di sini akan memberikan sinyal untuk memerintahkan atau memberikan perintah untuk motor servo untuk bekerja. Namun di sini ada syarat yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu sampah harus kosong. Apabila sampah penuh, maka motor servo tidak akan bekerja. Jadi tempat sampah harus dikosongkan terlebih dahulu, baru motor servo ini akan bekerja seperti itu.
Lalu setelah motor servo bekerja, maka delay 3 detik. Jadi motor servo semisal berputar ke arah sudut sebesar 90 derajat, maka setelah sensor ini membaca lalu tidak membaca, maka delaynya 3 detik di sudut 90 derajat. Setelah 3 detik, maka sensor servo tersebut akan kembali ke sudut yang semula. Semisal sudut semula tadi untuk menutup rapat yaitu adalah 0 derajat. Jadi tutup tadi, servo tadi kembali ke sudut 0 derajat tadi. Lalu setelah menutup, LCD akan menampilkan tulisan terima kasih selama 3 detik. Jadi tempat sampah menutup, lalu LCD akan menampilkan tulisan terima kasih selama 3 detik lalu hilang. Itu untuk sensor 1. Lalu untuk sensor 2 nya adalah untuk mendeteksi bahwa tempat sampah itu penuh atau tidak. Jadi di situ apabila sensor ini mendeteksi apabila tempat sampahnya penuh, maka modul GSM akan mengirim SMS ke petugas kebersihan. Seperti itu. Apabila tempat sampah tidak penuh, maka prosesnya akan kembali ke sensor ultrasonik tadi, ultrasonik 2, sampai sensor ultrasonik 2 ini mendeteksi benda. Jika mendeteksi benda, maka terindikasi bahwa tempat sampah itu penuh. Dan setelah penuh, maka modul GSM akan mengirim SMS ke petugas kebersihan. Yang dikirim di SMS ini adalah teks yang berupa alamat tempat sampah ini berada. Jadi petugas kebersihan akan tahu tempat sampah mana yang sudah penuh atau tempat sampah mana yang belum penuh. Mengapa saya menggunakan SMS? Karena SMS ini bisa digunakan untuk dapat digunakan di ponsel mana saja. Tidak harus ponsel pintar ataupun ponsel yang lebih canggih. Ponsel yang digunakan cukup ponsel yang tanpa internet pun sudah bisa. Itu mungkin kekurangannya dari modul ini adalah tidak bisa memonitoring penuh atau tidaknya tempat sampah tersebut. Lalu setelah modul GSM mengirim SMS, lalu LCD tersebut menampilkan tempat sampah penuh. Sampai tempat sampah dikosongkan, baru tulisan ini akan hilang. Selama tempat sampah itu penuh belum dikosongkan, maka servo tidak akan bekerja. Seperti itu. Lalu selesai. Untuk gambarannya saya desain seperti ini, menggunakan 2 kotak seperti ini. Ini adalah untuk meletakkan benda atau sistemnya di sini, dan ini adalah kotak untuk pendukung untuk mempermudah petugas kebersihan dalam mengambil sampah. Jadi nanti untuk ultrasonik yang pertama saya letakkan di sini, lalu sensor ultrasonik kedua saya letakkan di sini, untuk servonya saya letakkan di sini. Jadi nanti sistemnya, tempat tutupnya ini akan membuka ke atas seperti ini. Lebih jelasnya saya gambarkan terlebih dahulu. Nanti tutupnya tadi akan membuka sebesar, ini kan 90 derajat, jika ke sini berarti sekitar 120 atau 130 derajat untuk membuka secara penuh ini tutup tempat sampahnya. Lalu di sini untuk sensor ultrasonik pertama untuk mendeteksi apabila terdapat orang yang ingin membuang sampah. Lalu di sini akan terdapat di dalam sini tadi sensor ultrasonik 2 yang akan mendeteksi sampah apabila penuh, apabila tempat sampah ini sudah penuh. Jadi bisa diaplikasikan seperti nanti apabila bendanya sudah digabungkan, maka akan jadi seperti ini. Seperti ini.
Untuk sensor yang kedua, kemungkinan saya akan kasih jarak 10 cm untuk mendeteksi apabila tempat sampah itu penuh. Lalu untuk solar cell-nya sendiri saya menggunakan 30 WB. Mungkin tidak sebesar ini, mungkin lebih kecil dari ini, mungkin sekotak segini. Untuk menyesuaikan, karena saya belum mempunyai barangnya, saya mereka untuk sebesar segini. Lalu untuk ini adalah sistem untuk meletakkan seperti Arduino, control cas, solar cell, aki, dan instalasi-instalasi lainnya seperti itu. Ini untuk memudahkan petugas kebersihan untuk mengambil sampah. Jadi saya buat sistem seperti itu. Mungkin bahannya mungkin yang ringan untuk seperti yang ini agar mudah diangkat oleh petugas sampahnya seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan tentang sistem ATS-nya atau automatic transfer switch-nya. Jadi di sana terdapat tiga terminal. Jadi yang saya gunakan adalah relay. Ini adalah out. Di sini NC, di sini NO. Lalu di sini ada coil. Ini A1, ini A2. Di sini menyambung ke grid. Di sini menyambung ke PV atau aki. Ini adalah 12 volt. Karena di sini 12 volt saya samakan, jadi di sini ada power supply 12 volt. Seperti ini menuju ke sistem. Lalu untuk coilnya sendiri saya menggunakan aki, karena sistem utama yang saya gunakan untuk mensuplai sistem tempat sampah adalah PV atau aki. Jadi di sini adalah aki. Di sini yang saya switch adalah polaritas positif. Oke, saya jelaskan prinsipnya. Apabila baterai dalam kondisi 100%, maka coil ini akan bekerja. Jika coil ini bekerja, maka switch ini yang di kontak bantu NC ini akan berubah ke NO seperti itu. Jadi sumber yang semula grid ini jadi ke PV. Sebaliknya, apabila aki ini tinggal 20%, kurang lebih 20%, maka relay ini akan mati. Jika mati, ini tidak mendapat, coilnya tidak mendapat sumber tegangan, maka akan kembali ke NC seperti itu. Jadi sistem ATS-nya seperti itu. Lalu ini adalah ke sistem. Seperti itu sistem tempat sampahnya. Sistem ini bisa dibuat portable ataupun untuk rumahan juga bisa, karena sepengetahuan saya ini adalah observasinya adalah melihat banyak orang yang membuang sampah itu mengabaikan tempat sampah itu seperti membuang tidak penting menjaga lingkungan, padahal tempat sampah tersebut bisa mengurangi bencana banjir seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari pembahasan judul tugas akhir saya. Semoga ini bermanfaat ataupun bisa memberikan tambahan atau ilmu. Mungkin ada kritik atau saran, bisa saya masukkan ke dalam sistem ini. Itu
penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aldi Irfan Darmansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.